gerakan Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Hermawan, menutup ruang gerak dari Hilton Moreira. Satu permain rotasi sangat baik kita lihat di sini pada saat Arif sedikit turun untuk mencari bola. Kita lihat Hilton lah yang masuk menjadi striker di depan, dan paling tidak ini juga bisa merusak konsentrasi dari pertahanan tim Deltras. Atep kali ini sebuah sepak pojok. Hampir saya tadi berhasil disundul oleh Novarianto. Firdaus Nyong kali ini pemain menempati posisi kiri dan sudah cukup baik mencetak 4 gol sejauh ini Firdaus Nyong. Kita lihat kali ini masih Haryono yang menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Haryono, kita lihat umpan mendatar kali ini. Maksudnya kepada El Loco Gonzalez. Datang kali ini adalah Hilton Moreira. Atep kali ini. Sebuah tendangan dari Atep dan gol! Deja vu! Sebuah gol dari Atep yang mengingatkan kita kepada sebuah gol pertamanya di Jarum Indonesia Super League. 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras Sidoarjo. Ya, kembali Atep menunjukkan kelasnya. Kita lihat bagaimana kontribusinya di awal-awal babak pertama ini sangat baik, bekerja sangat maksimal dari sayap, dan kita lihat satu peluang syuting yang mampu dilesakannya. Dia tidak mengambil ancang-ancang lagi lebih banyak, dan dia melakukan syuting yang sangat-sangat keras. Kita lihat bagaimana syuting yang begitu baik menusuk gawang sebelah kanan dari Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat ini juga kelemahan ataupun juga kelengahan dari lini pertahanan Deltras untuk bisa melakukan recover dan membiarkan bagaimana sebuah tendangan yang sangat terukur lepas begitu saja dari kaki seorang Atep tanpa ada pengawalan karena semua tertumpu di kotak penalti. Padahal pemain-pemain Persib juga memiliki tendangan-tendangan dan juga sutor-sutor sangat tangguh. Di samping Atep juga ada Eka. Atep ini merupakan gol yang kedua di Jarum Indonesia Super League, dan juga dengan cara yang sama ketika ia mencetak gol bagi Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya. Ya, ini ada sebuah tabrakan dari Hilton Moreira. Masih meringis kesakitan. Kita lihat dua pemain dari kedua tim ini, Firmansyah dan juga kartu kuningnya ada dikeluarkan oleh wasit Armando Pribadi untuk Firmansyah. Iya, saya kira sebuah hukuman yang mungkin bisa lebih keras dibanding ini. Kalau kita dari replay bagaimana Firmansyah mengincar tulang kering dari Hilton, di samping juga Pelan saja kali ini. Sebuah umpan ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana Christian Rene Martinez datang dari belakang mencoba menyambut tendangan dari sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Iya, tentunya juga kita lihat anak-anak dari Deltras juga mempunyai kapasitas menyerang yang sangat baik sebenarnya. Apabila juga mereka berani untuk melakukan penyerangan. Dan kita lihat dengan tertinggal 1 gol, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Mereka juga harus berani melakukan penyerangan. Kita lihat di sini satu peluang dari Atep kali ini dengan tendangan kaki kanannya berusaha untuk mengirim umpan. Atep kali ini kirim. Wow, Gilang Angga Kusuma berusaha tadi menyambar umpan dari Atep. ya luar biasa sebuah tendangan parabol tadi yang dilakukan oleh Atep ke tiang jauh. Kita lihat bagaimana ia mengincar tiang jauh, dan di sana sepertinya sudah ada kompromi dengan Gilang. Persib Bandung. Eka Ramdhani dikawal ketat oleh Yuan Revi. Masih Eka Ramdhani. Kita lihat bagaimana Eka Ramdhani berikan kepada Gilang Angga Kusuma. Umpan kepada Zainal Arif dan juga El Loco Gonzalez. Haryono. baik dari kita lihat bagaimana gerak dari seorang Eka Ramdhani. Walaupun mereka bermain tanpa seorang Kabanas, masih beruntunglah masih ada seorang Eka Ramdhani yang mempunyai kualitas sangat baik. Ke tiang jauh sebuah umpan tadi yang dilakukan oleh Hilton Moreira. Ya, kita lihat bagaimana bobot. Padat. Mungkin inilah salah satu caranya. Bakri Umarela kali ini. Wow. Hampir saja kita lihat tadi tendangan dari Bakri Umarela. Iya, kita katakan tadi peluang-peluang seperti ini bisa dimaksimalkan menjadikan gol bagi anak-anak Deltras, dan kita lihat hampir saja sepakan dari Bakri dengan tangkapan yang lepas dari seorang Tema. Masih untung bola tidak masuk ke gawangnya, dan saya pikir apabila ini terjadi gol, satu kesalahan yang sangat fatal dari seorang Tema Musadat. Iya, dan ini Firdaus Nyong umpan kali ini. Ada Haryono tadi yang melakukan sundulan. Masih berhasil direbut kembali kali ini. Kita lihat masih Bakri Umarela yang menguasai bola. Umpan kembali Bakri Umarela. Cukup kosong kali ini. Dan sebuah peluang dari Deltras Sidoarjo sangat baik. Kita lihat kerjasama dari anak-anak Deltras Sidoarjo. Ya, baik sekali crossing ke tiang jauh di mana tadi ada Martinez. Ya, Bakri memberikan umpan yang sangat terukur. Kita lihat di sini bagaimana posisi dari Waluyo yang tidak begitu baik dalam mengantisipasi bola. Untung saja tadi heading dari Rene tidak mengarah ke gawang. Masih terselamatkan gas. Eka Ramdhani kali ini berikan bola. Langsung saja umpan kepada El Loco Gonzalez. Masih El Loco Gonzalez, kita lihat tadi.
Ya, sebentar ini PSM unggul 1-0 atas Persik Kediri melalui penalti Claudio Damian Proneto. Zainal Arif cukup baik umpan kali ini dan terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Mau. Bola-bola ke depan dan juga sejauh ini apa yang dilakukan cukup baik. Ya, tidak offside kali ini. Sebuah peluang masa, sebuah gol. Kita lihat sebuah gol yang dicetak oleh Dede Hugo. Menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan sebuah aksi yang sangat luar biasa dari Delta Sidoarjo walaupun mereka berada di kandang Maung Bandung. Ya, tidak begitu jelas tadi umpan itu apakah offside atau tidak. Namun kita lihat di sini yang tadi kita katakan bahwa celah itu terbuka di tim Persib Bandung apabila mereka tidak konsentrasi ya. Kita di sini umpan jauh Dari Firmansyah. dari Firmansyah. Kita lihat sedikit ada terlambat gerakan mungkin dari Gilang dan Boy melakukan umpan. Ya, kita lihat tadi bagaimana Hugo dia ingin melakukan passing langsung ke gawang namun bisa diblok dan Hugo mampu. Ya, Saya kira ini gol yang bersih, VV, karena umpan ataupun tendangan Boy, deflection, Mamur Sadat. yang saya maksud tadi sebelum Boy melakukan set sedikit terlambat. Iya, betul. Dan pada saat sudah Boy melakukan tendangan memang gol dari Dede Hugo itu sah. Betul. Kembali kali ini kita lihat masih terjadi perebutan bola. 1-1 kali ini skor dari Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Duel yang memang dramatis terjadi kali ini. Pertandingan malam hari ini. Dan Persib juga agak kecolongan dari sektor sayap. Kembali kali ini tekanan oleh Gilang Angga Kusuma. Terjatuh Gilang Angga Kusuma kita lihat tadi. Ya, kartu merah tampaknya akan diberikan kepada Firmansyah yang mendapatkan kartu kuning keduanya di malam hari ini. Dan Delta Sidoarjo harus bermain dengan 10 pemain menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Iya, memang tidak ada pilihan bagi seorang Firmansyah. Kita lihat memang tadi gerakan dari Gilang Angga memang sudah melewati dirinya dan kita lihat Firmansyah tidak begitu berhati-hati sehingga akhirnya wasit mengganjar kartu merah. Ya, di sini kita lihat jelas sekali bagaimana tackling dari Firmansyah. Ya, ada gerakan sedikit melompat memang dilakukan oleh Gilang Angga untuk menghindari terjangan dari Firmansyah. Apapun ini merupakan sebuah keputusan wasit dan Firman memang sudah berkali-kali melakukan tackling-tackling yang berbahaya dan kali ini akhirnya dia harus keluar dari lapangan dan tentu saja kerugian bagi Deltras yang sudah mampu menyamakan kedudukan 1-1. Umpan pelan kali ini sebuah serangan dan gol! Luar biasa! Suatu malam yang penuh dengan gol terjadi di Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Gol dari Dede Hugo kali ini kembali dibalas oleh sebuah gol dari Gilang Angga Kusuma dan menjadi 2-1 Persib kembali unggul atas Delta Sidoarjo. Iya, sebuah finishing yang sangat dingin tadi memanfaatkan kelengahan dari pertahanan Delta Sidoarjo dalam sebuah set piece. Dan kita lihat juga di saat bersamaan bagaimana supporter begitu antusias menyambut gol Gilang Angga dengan sundulan yang sangat terukur dari tiang dekat. Praktis tidak ada pemain yang menjaga seorang Gilang. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, tampak sekali Gilang tidak dikawal dan Mukti agak sedikit kesal karena dia harus langsung berhadapan dengan Gilang yang tidak terkawal. Ya, kita lihat diawali dengan suatu tindakan dari seorang Firmansyah setelah mendapat kartu merah dan akhirnya kerugian kembali dialami timnya. Kita lihat penempatan bola crossing yang sangat baik dari Eka memanjakan Gilang Angga yang notabene tadi kita katakan bahwa dia telah melakukan satu kesalahan dengan melakukan perangkap offside dan Hampir saja tadi Nova Arianto yang melakukan diving header. Iya, inilah barangkali awal dari bulan-bulanan yang harus diterima oleh kubu Deltras setelah keluarnya Firmansyah. Kita lihat bagaimana seorang Nova pun bisa berkeliaran di kotak penalti dan hampir saja menggandakan keunggulan dari Persib. 33 gol kemasukan, sebuah jumlah yang tidak sedikit untuk bagi tim sebesar Persib. Hilton Morera kali ini sebuah tendangan sambil membalikan badan yang masih berada di samping sebelah kiri dari gawang Mukti Ali Raja. Iya, kita lihat bagaimana secara pelan-pelan jika itu memang dilakukan oleh anak-anak Persib. Kontrol game yang lebih sempurna, permainan one-two, kombinasi yang baik. Dan kita lihat bagaimana hasilnya hampir saja bisa menambah keunggulan bagi Persib. Karena Hilton mendapatkan kesempatan yang begitu enak sekali untuk bisa melancarkan tendangan. Kembali sebuah tekanan dari Delta Sidoarjo.
Masih belum menemui sasaran dari gawang Tema Mursadat. Ya, satu usaha dari Bakri tadi melakukan syuting dari Ini menguasai bola. Berikan bola kepada Nova Arianto. Masih Nova Arianto, kita lihat. Eloko Gonzalez. Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Hilton Morera yang menguasai bola. Masih Hilton Morera. Hilton Morera dan penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Ya, satu skema permainan yang sangat baik diakhiri dengan syuting yang sangat baik dari Hilton. Kita lihat melakukan dorong sekali dan melakukan syuting yang sangat keras dan masih bisa diselamatkan oleh Mukti walaupun sedikit terlepas tadi tangkapannya. Kembali Eloko Gonzalez dan sebuah gol. Eloko Gonzalez berhasil mencetak gol yang ke-25 di malam hari ini dan menjadikannya menjadi top skor sementara bersama Boas Salosa di Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat di sini bagaimana bola yang menghampiri Eloko yang berdiri bebas. Kita lihat umpan atau heading dari dilakukan oleh Hilton yang menurut saya lebih mengarahkan bola ke gawang, namun bola datang mendekati Eloko Gonzalez dan kita lihat heading gitu gampang dan akhirnya bola masuk menjadikan skor 3 untuk Persib Bandung. Ya, ketidaksiapan juga terlihat dari Firdaus Nyong yang berdiri di tiang jauh, di mana di sana ada Eloko yang sepanjang 45 menit permainan tidak menunjukkan agresivitasnya, tapi kali ini di detik-detik terakhirnya justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang predator. Meski dengan sudut yang sangat sulit, datang dari belakangnya mampu bisa mengoyak gawang Mukti Ali Raja. Iya, tidak banyak memang peluang yang dimiliki dari Eloko Gonzalez. Namun kita lihat pemain yang satu ini apabila hilang konsentrasi penjagaan bagi dirinya, maka inilah yang terjadi. Kita lihat Firdaus Nyong tadi sedikit miss konsentrasi sehingga Eloko mampu mencetak gol. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Duel antara Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Kali ini adalah Yuan Revi, Bakri Umarela, Boy Jati Asmara kerjasama dengan Dede Hugo. Inilah dia Dede Hugo dan juga kembali Bakri Umarela. Ya, pelanggaran terjadi. Bagaimana kita lihat, inilah dia Bakri Umarela, pemain yang paling sering dijatuhkan oleh para pemain dari Persib Bandung. Dan hampir selalu Haryono lah orang yang menjatuhkannya. Kita lihat kemanapun Bakri ini bergerak, selalu ada Haryono. Tenang bebas kali ini bagi Delta Sidoarjo. Bisakah Delta Sidoarjo memperkecil ketinggalannya melalui sebuah tendangan bebas? Adalah Firdaus Nyong, pemain yang juga mencetak gol ketika Delta unggul 2-0 atas Persiba Balikpapan. Dan inilah dia Mukti Ali Raja yang harus menerima kenyataan memungut 3 bola. Sebuah tendangan cukup keras kali ini, sempat membentur salah seorang pemain dan menghasilkan sepak pojok, tetapi wasit tampaknya telah meniup peluit. Wasit Armando Pribadi menandakan babak pertama telah usai. Duel Persib Bandung menghadapi Delta Sidoarjo. Kita akan membahas jalannya pertandingan dan juga prediksi di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.